Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah fasilitasin mood yang stabil, jadi bisa balik lagi pada sesi ngaji grammar ini. Oke, kita sedikit ulas ya materi kemarin. Kita sudah sama-sama tahu bahwa yang namanya bahasa itu ternyata terbentuk dari beberapa komponen, dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, kemarin beberapa komponen itu dinamakan dengan the components of language, yang terdiri dari 6 komponen. Apa aja? Yang pertama ada phoneme, morpheme, word, phrase, clause, dan sentence. Ya kalau bisa sih itu dihafal ya, karena bagaimanapun kamu mau percaya dengan omongan, udahlah nggak usah dihafal, yang penting mah paham. Tapi tetap aja, bagaimanapun yang namanya hafalan itu bisa memperkuat pemahaman kita. Makanya kalau kita main-main gitu ya ke pondok pesantren, itu masih dijaga betul tradisi lalaran ya, tradisi melalar, di mana santri-santri melantunkan syair-syair dengan nada-nada tertentu ya, yang liriknya itu nanti diubah menjadi nadoman-nadoman atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan fun ilmu tertentu. Jadi ya makanya kalau bisa sih dihafalkan gitu. Yang pertama untuk memperkuat pemahaman kita, yang kedua ya agar kita lebih mudah dalam mempelajari grammar ini. Oke, kita balik pada 6 komponen dalam bahasa tadi ya. Jadi ada phoneme, morpheme, word, phrase, clause, dan sentence. Nah biasanya 3 komponen yang pertama itu, yaitu phoneme, morpheme, word, itu dikelompokkan menjadi rangkaian kecil bahasa ya. Sementara 3 lainnya, yaitu phrase, clause, dan sentence, itu dikelompokkan menjadi rangkaian besar. Nah, kemarin kita sudah sedikit membahas ya, sekilas tentang masing-masing komponennya. Jadi, pada sesi kali ini diharapkan ya kita sudah tahu petanya, kita sudah tahu medannya, sehingga kita bisa memulai berpetualang untuk menjelajahi grammar, menjelajahi bahasa dengan start point pada komponen bahasa yang pertama, yaitu phoneme. Oke, jadi komponen bahasa yang pertama itu yang terkecil ya, yaitu phoneme. Nah mungkin phoneme ini masih cukup sederhana ya pembahasannya. Jadi kemarin kita udah singgung bahwa mungkin di luar sana phoneme ini lebih umum disebut dengan letter ya, atau kita biasa menyebutnya dengan huruf atau abjad. Jadi secara definitif, phoneme ini merupakan bagian terkecil dari bahasa yang tak bermakna. Oke, contoh. Yang paling dekat dengan kita dulu, yaitu misalkan dalam Latin, kita tahu ada A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Lalu dalam Hijaiyah, ada alif, ba, ta, dan seterusnya sampai ya. Nah, inilah dia yang disebut dengan phoneme. Jadi sesederhana itu ya untuk phoneme.
Ya karena memang dia rangkaian terkecil dari bahasa. Oke, kita lanjut. Lalu yang kedua yaitu morfem. Nah, morfem ini sederhananya adalah kata dasar dan imbuhan. Jadi kalau kita mau definisikan bahwa morfem ini merupakan bagian dari bahasa yang berupa kata dasar dan imbuhan. Jadi ada dua kata kunci ya di sini, yaitu kata dasar dan imbuhan. Nah, morfem ini nanti terbagi menjadi dua. Ada yang namanya free morfem atau untuk lebih mudahnya kita sebut dengan FM ya. Lalu ada yang namanya bound morfem. Free morfem memiliki ciri-ciri sesuai dengan namanya. Yang pertama, dia bebas. Lalu karena dia bebas, maka dia independen. Sehingga ia berpotensi menjadi kata dasar atau root word. Nah, sementara bound morfem atau ini BM ya, untuk mempermudah kita menghafalnya. Sesuai namanya juga, yang pertama dia terikat. Dan karena dia terikat, maka dia tidak independen. Sehingga selalu menjadi imbuhan. Atau yang disebut dengan afiks. Di mana afiks ini nanti terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya prefiks dan sufiks. Prefiks ini imbuhan yang berada di awal, sementara sufiks imbuhan yang berada di akhir. Oke, untuk memperjelasnya kita masuk ke contoh. Misal di sini saya punya kata kesedihan. Oke, kalau kita coba analisa kata ini, sedih di sini, karena dia kata dasar, maka dia merupakan free morfem. Sementara ke di sini, karena dia imbuhan, dia merupakan bound morfem. Yang kedudukannya prefiks. Karena dia berada di awal kata. Begitupun dengan an, dia merupakan bound morfem yang berkedudukan sufiks. Karena dia berada di akhir kata. Jadi kalau ini kita translasikan ke dalam bahasa Inggris, menjadi hanya dua morfem, yaitu sadness. Jadi sad di sini merupakan free morfem, sementara ness di sini merupakan bound morfem yang berkedudukan sufiks karena dia berada di akhir kata. Contoh lain, misalkan saya punya kata unhappy, maka un di sini sebagai bound morfem, sementara happy di sini sebagai free morfem karena dia sebagai kata dasar. Dan bound morfem di sini berkedudukan prefiks karena dia berada di awal kata. Sesederhana itu. Oke, mungkin itu ya dua komponen pertama ini dalam komponen-komponen bahasa. Mungkin di dua komponen pertama ini pembahasannya masih sederhana, medannya masih belum berat ya. Nanti mungkin masuk pada komponen bahasa yang ketiga, kita mulai agak sedikit kompleks pembahasannya.
mulai sedikit agak terjal, mulai sedikit agak berliku, tapi ya kita nikmatin aja. Intinya ya yang penting semoga kita tetap bisa terus mempelajari bahasa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.